pagi semuanya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Biasa ya, pagi hari ini. Ya, pagi semuanya sehat semua ya. Amin, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita akan merenungkan lagi firman Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku semuanya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, anak-anak kudus-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, orang-orang percayamu, saksi kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena kemurahan hati-Mu yang terus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menghiburkan hati kami, supaya setiap pagi kami boleh datang bersyukur dan bersujud kepadamu atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Dan terima kasih kemurahan hati-Mu yang terus membangkitkan semangat kami untuk bersyukur dan memuji-muji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam sorga. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Ya puji Tuhan. Pagi hari ini ya kembali lagi kita akan bersama-sama ya melihat dan bisa merasakan dengan kuat akan pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan apa yang kita lakukan, kemana kita melangkah Bapak Ibu Saudara.
kemurahan hati Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan bersama-sama ya membaca, melihat dan mengetahui kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Itu yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, melanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai dari kemarin pagi. Dan kita akan melihat itu mengawali dari Galatia pasalnya yang kelima ya, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 22. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kemurahan ya, gentleness ya, ini lebih kepada pemberian ya. Kemarin kita sudah mulai ya bersama-sama memahami pengertian daripada kemurahan hati Tuhan, yaitu pemberian Tuhan yang paling sempurna ya di dalam kehidupan kita, menunjukkan kepada kita kebaikannya adalah bagaimana Allah memberikan yang tidak akan mampu diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan pemberian Tuhan itu adalah pemberian kemurahan hatinya yang telah menyelamatkan hidup kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan melihat lagi saudaraku bagaimana ya pemberian Tuhan, kemurahan hati Tuhan melebihi daripada ya kebaikan, melebihi daripada pemberian, melebihi daripada kemurahan hati siapapun yang pernah berbuat baik di dunia ini, tidak sebanding dengan ya kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kalau kita mengerti dan bisa mengukur kemurahan hati Tuhan yang sempurna, itu adalah dari pemberian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tubuhnya ya dikorbankan, dan bukan hanya darahnya yang tercurah, bukan hanya penderitaannya, kesengsaraannya yang diberikan kepada kita, tapi nyawanya juga dikorbankan bagi kita supaya kita menerima ya sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia memberi, supaya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Maka kita harus ya memahami, kita mengerti, dan kita percaya bahwa kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan yang terbesar dan tidak akan ditunda dan tidak akan dibatalkan ya Bapak Ibu Saudara. Kemurahan hati Tuhan itulah yang terus menyertai kehidupan kita, menyertai segala rencana-rencana yang kita doakan, harapan-harapan yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan ya. Maka di dalam kemurahan hati Tuhan yang sempurna itulah kita meletakkan seluruh harapan kita dan juga keinginan kita untuk memuliakan Tuhan kita, Allah kita, Bapa di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ya, dimulai dari mana? Saudara-saudaraku, diawali dari mana kita menerima kemurahan hati Tuhan ya. Maka kemarin kita sudah melihat dari kitab Efesus pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan sekali lagi ya, Efesus pasal 1. Bapak Ibu Saudara ya, tentunya kita akan membaca dan melihat ini diawali dari
Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 ya. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan ya, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 ya. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ya selalu diawali ya karena kita bersedia, diawali karena kita membuka ya telinga kita mendengar ya. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya selalu diawali karena kita bersedia ya mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi Saudara, kalau kita ingin tahu dan kita ingin memberitahu kepada semua orang tentang kemurahan hati Tuhan sebagai dasar kesaksian kita kepada semua orang, saudara-saudara, maka kita harus ya memulainya ya, menegaskannya kepada semua orang tentang apa yang ya dilakukan oleh Allah ya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Berita kabar baik tentang Injil keselamatan, yaitu adalah kabar baik tentang salib Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi diawali dari sana. Diawali dari ya kita dikatakan di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara proses ya mengawali bagaimana kemurahan hati Tuhan tiba sampai pada pengalaman hidup kita secara pribadi adalah diawali ketika kita percaya bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai ya jaminan. Di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan ya bagian kita. Itulah meterai, jaminan, itulah garansi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Ya, sampai kita ya mendapatkan, menjumpai, sampai kita mengalami seluruhnya ya janji Tuhan yang menjadikan kita miliknya untuk selama-lamanya, penebusan untuk menjadikan kita milik Allah. Dari segala sesuatu kita ditebus oleh Kristus dan untuk memuji kemuliaannya yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak di hari yang akan datang sesuai dengan janjinya, maka dikatakan ada jaminan meterai Roh Kudus ya yang menjadi bukti ya kemurahan hati Tuhan yang terus memperkembangkan ya, yang terus mengajar kita, terus menghibur kita, dan terus memimpin kita supaya kita terus dapat menyadari ya bagaimana kemurahan hati Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, lah itu sebabnya di ayatnya yang ketiga ya, ayatnya yang ketiga Efesus pasal 1 ya, saya akan membacakan sekali lagi. Maka ya, saudaraku, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, amin, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa bahwa saat ini kemurahan hati Tuhan kepada kita, sebetulnya kepada semua umat manusia, tapi hanya kepada mereka yang percaya saja yang akan diaplikasikan
diterapkan kemurahan hati Tuhan, itu harus direspon dengan iman. Amin. Harus direspon dengan kepercayaan kepada firman kebenarannya, kepada Injil kasih karunia Allah, berita tentang kebaikan Tuhan yang terbesar, ya mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kemurahan hati yang melampaui daripada apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sebab kita langsung memperoleh, kita langsung memperoleh seluruh berkat rohani di dalam surga yang dikaruniakan di dalam Kristus Yesus, supaya kita tahu, kita menyadari bahwa kita di dalam Kristus bukan kekurangan berkat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bukan kekurangan berkat di dalam Kristus. Kekurangan kita adalah kurang bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Hanya itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita harus belajar terus memahami tentang besarnya kemurahan hati Tuhan, supaya kita selalu siap untuk bersyukur kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita berterima kasih atas kemurahan hatinya kepada kita, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita pelajari setiap hari, setiap pagi, setiap saat, supaya kita bisa mengaplikasikan, amin, supaya kita bisa menerapkan kemurahan hati Tuhan itu dengan pengertian, dengan kita selalu bersandar kepada janji Tuhan, kepada firman-Nya. Amin. Dan ini adalah merupakan suatu proses pembentukan atas diri kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, memiliki ketaatan kepada Kristus, penundukan diri kepada Kristus, karena kita tahu bahwa kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Allah itu adalah merupakan berkat yang terbesar yang kita miliki, yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri, tidak dapat kita peroleh dari kemampuan kita sendiri untuk meraihnya. Tetapi itu adalah semata-mata pemberian Allah kepada kita. Amin. Pemberian Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita yang percaya kepadanya, dan kita belajar untuk memahami ketaatan daripada Kristus yang telah dinyatakan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang sepenuhnya Yesus Kristus menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa, dan kita semua belajar berproses untuk meniru Kristus, mencontoh Kristus sebagai gambaran atau sebagai gambar, sebagai potret dari kehidupan kita yang mulia bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya akan mengajak kita lagi untuk melihat lebih jelas lagi maksud daripada 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasal 5. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melihat, memahami bahwa bagaimana cara menghargai kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah menentukan hal itu sebagai jalan atau sebagai cara yang terbaik dalam hidup kita. Dan semua orang yang tidak menghargai cara Tuhan
bermurah hati kepadanya, maka tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ya. 2 Korintus pasal 5. Kita mulai lagi kita akan membaca dari ayatnya yang ke-14 ya, ayatnya yang ke-14, 2 Korintus pasal 5 ya, ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan kasih manusia yang berpura-pura yang menguasai kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi kasih Kristus yang tulus, kasih Kristus yang murni, kasih Kristus yang sejati, ya itulah yang mengendalikan hidup kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ya mengasihi itu harus didasarkan pada pengertian, ya. Jadi bukan asal mengatakan mengasihi, ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebab di dunia ini ada kasih yang dengan pamrih, Bapak Ibu Saudara. Kasih dengan pamrih itu kasih manusia, itu didasarkan kepada ya motivasi daripada manusia supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, kalau tidak dihargai, maka dia tidak akan mau lagi berbuat kasih. Dia tidak mau lagi mengasihi. Sejauh dia ya dihargai, sejauh dia dihormati oleh orang lain, maka dia akan melakukan ya kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau orang lain tidak mau lagi ya menghormati dia, maka dia akan berhenti, tidak akan mau lagi berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah kasih daripada manusia yang terbatas sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih Allah di dalam Kristus Yesus tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti bahwa dikatakan Allah mengasihi kita ya ketika kita masih berdosa, ya Bapak Ibu Saudara, dengan menunjukkan kematian Kristus Yesus, bukan karena manusia sudah menjadi orang yang baik dan orang yang setia kepada Tuhan sehingga Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, justru karena manusia masih dalam keadaan jahat, manusia ya Bapak Ibu Saudara masih dalam keadaan melakukan perlawanan, pemberontakan kepada Allah. Dan itu kita sudah dengarkan beberapa waktu yang lalu tentang cerita keselamatan dari penulis kitab Korintus ini, yaitu Paulus. Bagaimana Saulus, Bapak Ibu Saudaraku, itu namanya dulu. Saulus ini adalah seorang pemberontak kepada Tuhan, ya, orang yang sangat jahat kepada Tuhan dan yang selalu melawan kehendaknya. Tetapi justru, ya itu kesaksian daripada Rasul Paulus, justru karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh Paulus, oleh Saulus, itulah kemurahan hati Allah dinyatakan, menyelamatkan dia dan mengampuninya, menebus segala dosanya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu ya merupakan kesaksian yang sangat luar biasa. Maka di sini Paulus mengatakan, karena kami telah mengerti, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pengertian itu yang menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Apalah gunanya, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paulus katakan, giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, itu akan berakhir dengan sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan ini maksudnya, dan Kristus telah mati untuk semua orang, amin,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Inilah tujuan Allah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kemurahan hati Allah itu dikaruniakan kepada kita yang percaya kepadanya, supaya kasih-Nya itulah yang mengontrol, yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Oleh karena di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, disitulah hidup saudara-saudara menjadi berharga, karena kita telah ditebus dari segala bentuk kesia-siaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah tujuan kita jelas sekali di situ. Allah menyelamatkan kita, Allah bermurah hati kepada kita, supaya kita mempersembahkan hidup kita, supaya kita mengabdikan diri kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup ya bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita hidup semata-mata adalah untuk menjadi kemuliaan, persembahan kemuliaan bagi Kristus Yesus yang telah mati untuk kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengabdian kita, amin, pengabdian kita adalah hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup bukan untuk dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Memang kita hidup masih di dunia, tetapi pengabdian kita, ketaatan kita, tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi hamba dunia, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Karena kita, saudara-saudaraku, sadar dan mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang bermurah hati kepada kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita, menolong hidup kita, dan memberkati kita, dan memberikan kepada kita segala sesuatu apa yang kita perlukan supaya kita sanggup untuk taat kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah di ayat 16-nya di sini diperjelas lagi, saudara-saudaraku, tentang identitas kita yang baru. Amin. Karena ini adalah merupakan pemikiran daripada manusia baru. Dikatakan di ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Dia memperbaharui hidup kita. Amin. Kita tidak bisa memperbaharui hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang di dunia ini berusaha ya mencoba ya untuk mengubah hidupnya, ya Bapak Ibu Saudara, dengan usahanya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan tujuan-tujuan yang dirancangnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan tujuan Allah bagi manusia di dunia ini. Tujuan Allah bagi setiap orang di dunia ini adalah supaya menerima kemurahan Allah, kemurahannya, kemurahan hatinya, ya, yaitu bagaimana supaya setiap orang menjadi ciptaan baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang, setiap manusia di dunia ini menjadi manusia baru. Amin. Itulah tujuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memberikan kesempatan kemurahan hati Tuhan kepada setiap orang, diberikan ya umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan ya kesempatan, Bapak Ibu Saudara, adalah supaya setiap orang meresponi, amin,
supaya setiap orang mau menyambut tujuan Tuhan, agar setiap orang mau menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya ya orang berpikir supaya dia menjadi berharga di mata Tuhan, supaya dia menjadi bermakna hidupnya di dunia ini, maka dia merancangkan ya sesuatu bagi dirinya supaya dia bisa mengalami perubahan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang semua manusia di dunia ini menginginkan perubahan dalam kehidupannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan ya seperti apa yang manusia pikirkan menurut ya akal pikirannya yang terbatas, bahwa ketika dia sudah mencapai tingkat kehidupan ya sesuatu yang diinginkannya, maka dia berpikir bahwa dia sudah mencapai perubahan yang sebenarnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat mengubah hidup kita sesuai dengan keinginan kita sendiri dan sesuai dengan keinginan orang lain. Orang lain tidak bisa mengubah hidup kita. Kita tidak bisa mengubah hidup orang lain. Tapi Allah sendirilah yang bisa mengubahkan hidup setiap orang, mengubah hidup manusia itu supaya menjadi apa? Menjadi manusia baru. Nah, jadi kalau saudara-saudara dan saya saat ini sudah menyadari bahwa kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka saudara-saudara, kita boleh percaya kemurahan hati Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Itu berkat yang sangat luar biasa yang menolong kita, meyakinkan kita bahwa ya kita bukanlah orang yang menderita, yang sengsara dan melarat di dunia ini. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu ada dalam lingkup kemurahan hati Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Ya, kita sudah menjadi manusia baru, makanya kita hidupkan semangat kita, Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan, agar kita mengerti bahwa perubahan di dalam kehidupan kita yang baru ini adalah merupakan identitas kita, jati diri kita yang sebenarnya. Seberapa lama kita masih diberikan Tuhan kesempatan hidup di dunia ini, kita akan merasakan ya kebaikan Tuhan itu terus memberikan kita keyakinan yang besar. Amin. Dan keberanian untuk menjalani kehidupan bukan dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran yang membuat kita menjadi mundur semangat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi takut kepada keadaan ya perubahan di dunia ini. Saudaraku, berita-berita, kabar-kabar tentang masalah ekonomi, ya masalah lingkungan, masalah kesehatan, ya masalah keamanan di dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku, kita ya sadar bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-18 dikatakan, ya, dan semuanya ini dari Allah. Amin. Semuanya ini berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan juga dari diri kita sendiri. Saudaraku, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, sekarang kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Amin. Bukan pelayan-pelayan yang mengacaukan atau yang memecah belah. Ya, tapi kita adalah pelayan-pelayan yang mendamaikan, yaitu menyatakan ya kepada semua orang. Dikatakan di ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara.
kemurahan hati Tuhan, kebaikannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada hukum di dunia ini yang dapat melakukan kemurahan hati sedemikian seperti Allah. Bapak Ibu Saudara tidak memperhitungkan kejahatan manusia itu lagi, Bapak Ibu Saudara, sebab semuanya kejahatan manusia, segala dosa dan kesalahan keburukan kita itu sudah diperhitungkan di dalam penebusan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sekarang yang Allah mau adalah agar semua orang meresponi, mau percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi korban tebusan atas hidup kita semua orang, kesia-siaan digantikan dengan kemurahan hati Tuhan, dengan kemuliaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, berita pendamaian, inilah kabar baik pendamaian, inilah yang harus diresponi oleh semua orang dan yang harus dipertanggungjawabkan suatu saat ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Apakah orang-orang menghargai atau tidak kemurahan hati Allah, di mana Allah mengajak dan memanggil semua orang untuk berdamai dengannya, bukan dengan usaha manusia itu sendiri, tetapi melepaskannya dan percaya kepada apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, di mana kasih-Nya yang sempurna itulah yang harus kita respon sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan di ayat 21, Dia ya yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, telah dijadikan menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ukuran standar ya menilai kemurahan hati Allah kepada manusia, kepada kita Bapak Ibu Saudara, yaitu ya ketersediaan, kebersediaan, ya kerelaan daripada Kristus, saudara-saudaraku, memberikan dirinya menjadi korban tebusan, memberikan nyawanya menggantikan kita untuk menanggung segala kesalahan kita, supaya kita dibenarkan dan menerima kemurahan hati Allah yang tidak berkesudahan itu. Amin. Jadi kita Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan juga, saudara, bahwa kita tidak boleh menilai ya kebaikan Tuhan itu hanya dari hal-hal yang sementara di dunia ini. Saudaraku, kalau itu yang menjadi pandangan daripada banyak orang, itu sebabnya tidak heran banyak orang yang menjadi sangat kecewa dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat menyesal dalam hidupnya, tidak menikmati kemurahan hati Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang menggantungkan pengharapannya dan keyakinannya dan nilai-nilai yang dihargai, Bapak Ibu Saudara, hanya sebatas daripada hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Bapak Ibu Saudara, perbuatan orang lain menentukan ya pengharapan dari seseorang, maka itu adalah suatu kekeliruan yang sangat besar, sebab itu tidak akan mengubah apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hanya karena kita percaya kepada kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus, kita ya mengalami perubahan yang drastis dan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, mengubahkan hidup kita. Tadi sudah dikatakan, karena kita ini menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Dan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, ciptaan baru inilah Allah memperlihatkan segala kebaikannya dan membukakan mata rohani kita, mata hati kita,
untuk melihat dengan terang benderang akan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam seluruh apa yang dilakukannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menikmati itu setiap hari, setiap saat di hadapan Tuhan. Amin. Sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang dapat menghalangi, yang sanggup menghalangi kita untuk bersuka cita karena kita menerima kemurahan hati Tuhan, kebaikannya yang telah menebus hidup kita dari segala kesia-siaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun ya orang-orang yang berada di sekitar kita, ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang di dunia ini atau siapapun yang berurusan, yang berhubungan dengan kita, yang tidak menghargai akan kemurahan hati Tuhan, yang tidak menghargai akan pendamaian, berita kedamaian ini Bapak Ibu Saudara, dengan segala pikiran yang sesat dan sebagainya, saudara dan saya tidak mesti harus terpengaruh dengan segala keburukan daripada lingkungan atau orang-orang yang tidak menghargai kemurahan hati Tuhan. Saudara dan saya dapat memilih setiap hari dengan tegas bagaimana saudara cara hidup menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah berita kabar baik yang sangat luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita semuanya, saudara-saudaraku, supaya kita bisa tetap bersemangat dengan pengertian yang benar, dengan keyakinan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, ya kita harus menjauhkan segala bentuk daripada kekhawatiran kita yang bisa ya membuat kita menjadi kurang bergairah untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan firman kebenaran Allah ya yang setiap saat mengajar dan mendidik kita, melatih kita untuk menjadi pribadi yang taat dan yang menjadi sungguh-sungguh ingin supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara, karena melayani itu adalah suatu bentuk pengorbanan daripada kasih ya yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai gambaran, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai patron daripada ketaatan kita. Kristus adalah menjadi ya pemimpin atau menjadi pemandu di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Allah Bapa di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran kita semua di pagi hari ini. Dan mari saudaraku, ya terus kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah ini, karena kita akan semakin diperbesar akan pengertian kita bagaimana kemurahan hati Tuhan. Buah roh ialah kemurahan, ya kemurahan hati Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya hidup kita bisa dipakai untuk menolong banyak orang, untuk menunjukkan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang membangkitkan semangat hidup dan menjadikan hidup setiap orang menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau kembali menyapa kami dan mengajar, mendidik kami dan mendisiplinkan hati dan pikiran kami, menertibkan akan semangat kami supaya tetap fokus kepada panggilan Tuhan akan menghormati, menghargai akan kemurahan hati-Mu yang sangat luar biasa yang Kau karuniakan bagi kami semua. Karena kami sekarang mengerti bahwa hidup kami telah diselamatkan dan untuk selama-lamanya kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu akan terus memenuhi segala apa yang kami perlukan. Dan bahkan melebihi daripada apa yang kami pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan, mengubah hidup kami dari hari ke hari menjadi segambar, serupa dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami terhibur hati kami
dan kami terus bersemangat untuk menjalani kehidupan kami, dan tanpa kekhawatiran kami boleh melakukan segala sesuatu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Kami mengabdikan diri kami hanya kepadamu ya Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Ya, saudaraku, kita jumpa lagi besok pagi. Selamat beraktivitas. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam.